warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syamilawati Nasution dengan NPM 20051029, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Pada kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema konsep filsafat berdasarkan para tokoh pendidikan Indonesia dan berdasarkan para ahli. Nah, yang pertama, saya akan membahas konsep filsafat berdasarkan para tokoh pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas konsep filsafat berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan dengan yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan dalam alam perguruan, yang ketiga pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu taman indria atau taman balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera, sedangkan niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap dengan panca indera, dan niroke yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Nah, sebagai bagian hasil dari akhir pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa, yaitu mampu melaksanakan tripantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Nah, kita akan membahas pengertian filsafat secara etimologi dan pengertiannya berdasarkan makna kata. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosof adalah pendamba atau pencari kebijaksanaan dan juga pencinta. Nah, yang kedua, pengertiannya berdasarkan makna kata. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Baiklah, kita masuk pengertian filsafat berdasarkan para ahli. Di sini saya mengambil dari 3 para ahli. Yang pertama dari Aristoteles, yang kedua Plato, yang ketiga Bertrand Russell. Nah, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Nah, dan juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Nah, dengan demikian, filsafat bersifat sebagai ilmu umum. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Dan yang kedua adalah menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Menurut Plato, sebuah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Dan yang ketiga adalah Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru dan tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas.
Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri filsafat. Yang pertama adalah filsafat memiliki 3 ciri-ciri utama, yaitu universal, menyeluruh, yang kedua radikal, mendasar, yang ketiga adalah sistematis. Yang dimaksud dengan universitas yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua radikal. Radikal yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Yang ketiga sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Dan yang kedua kita akan bahas tentang beberapa ahli lain menambahkan ciri lain, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua kritis, yang ketiga analisis, yang keempat evaluatif, yang kelima spekulatif. Yang pertama deskriptif. Deskriptif yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua kritis. Kritis yaitu mempertanyakan segala sesuatu atau termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat terpintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat adalah evaluatif. Evaluatif yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif. Spekulatif yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahirnya. Nah, sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.